Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya dari mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran. Saya Ahmad Gufron dan dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Ustadz Muhfarhan SPDI MPD dan narasumber Ustadz Muzayyin SPDI. Nah, observasi saya berjudul Metode dan Strategi Pembelajaran Akidah Akhlak di MA Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati. Nah, latar belakangnya yaitu akidah akhlak adalah mata pembelajaran yang mengajarkan dasar keimanan dan membentuk akhlak mulia pada seseorang. Akhlak ini penting dalam hubungan antar manusia, keluarga, masyarakat, dan bernegara, serta membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membentuk keimanan dan perilaku peserta didik. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada penggunaan sarana, alat, media, dan metode yang sesuai. Jika metode tidak tepat, pembelajaran bisa menjadi kurang efektif, menyebabkan kebosanan, penurunan prestasi, dan mutu pendidikan. Saat ini, banyak guru masih menggunakan metode ceramah konvensional yang monoton. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Nah, rumusan masalahnya yaitu ada 3, yaitu 1. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan metode face to face. Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di MA Darun Najah Margoyoso Pati, dan untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan metode face to face, dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darun Najah yaitu metode belajar face to face atau tatap muka. Nah, metode ini adalah pendekatan pembelajaran di mana pengajar dan peserta didik bertemu secara langsung di lokasi yang sama. Metode face to face atau tatap muka merupakan metode yang telah lama digunakan dan terbukti efektif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai keterampilan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan metode face to face. Nah, kelebihan metode face to face antara lain pemahaman yang lebih baik. Maksudnya, komunikasi tatap muka memungkinkan penyampaian informasi secara verbal dan nonverbal sehingga memudahkan pemahaman materi dan meminimalisir kesalahpahaman. Dan kelebihan selanjutnya yaitu interaksi yang dinamis. Maksudnya, proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dan dinamis dengan adanya interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik serta antar peserta didik. Kelebihan selanjutnya yaitu umpan balik segera. Maksudnya, pengajar dapat memberikan umpan balik dan klarifikasi secara langsung, membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Dan selanjutnya, kelebihan membangun relasi. Maksudnya, interaksi tatap muka memungkinkan terbentuknya hubungan personal antara pengajar dan peserta didik serta antar peserta didik yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Penggunaan berbagai media. Maksudnya, pembelajaran tatap muka memungkinkan penggunaan berbagai media pembelajaran seperti papan tulis, proyektor, gambar,
dan model sehingga membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih baik. Pengembangan keterampilan interpersonal, maksudnya interaksi tatap muka, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Penyesuaian pengajaran. Nah, pengajaran dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik secara langsung. Diskusi dan tanya jawab interaktif. Maksudnya, sesi tanya jawab dan diskusi dapat dilakukan secara langsung, memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dengan lebih cepat dan mendalam. Dan yang terakhir, kelebihan metode face to face yaitu penilaian dan observasi. Maksudnya pengajar dapat melakukan penilaian dan observasi secara langsung terhadap peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan perkembangan mereka. Nah, ada kekurangan metode face to face yaitu antara lain kurangnya fokus. Maksudnya suasana kelas yang ramai dan interaksi antar peserta didik dapat mengganggu fokus dan konsentrasi belajar. Gangguan internal yaitu faktor internal seperti kebisingan dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu jalannya pembelajaran tatap muka. Keterbatasan materi, maksudnya materi yang disampaikan dalam pembelajaran tatap muka mungkin tidak dapat direkam dan diakses kembali oleh peserta didik. Dan kecepatan belajar yang beragam, maksudnya peserta didik memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda sehingga pembelajaran tatap muka mungkin tidak bisa mengakomodasi semua kebutuhan mereka. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran akidah akhlak di MA Darun Najah, yaitu pembelajaran akidah akhlak adalah proses yang bertujuan untuk menanamkan nilai keyakinan dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam pembelajaran akidah akhlak di MA Darun Najah, yaitu 1. Perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa yang harus ditentukan, yaitu yang pertama menentukan tujuan. Maksudnya menetapkan tujuan yang jelas mengenai pengetahuan dan nilai-nilai akidah akhlak yang ingin dicapai. Menyusun materi, yaitu menyusun materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran. Memilih metode yang efektif seperti ceramah, diskusi, role play, atau studi kasus. Nah, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan interaksi dan diskusi. Maksudnya pembukaan yaitu berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa kita dapat mendapatkan nur atau cahaya dari Allah. Semoga dalam pembelajaran kegiatan belajar mengajar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat, dan memulai dengan pembukaan yang menarik seperti perhatian siswa. Dan penyampaian materi, maksudnya setelah pembukaan guru menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami, dan gunakan berbagai media seperti buku, video, atau slide presentasi. Selanjutnya interaksi dan diskusi, yaitu mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi atas materi yang disampaikan. Nah, kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi yaitu 1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di MA Darun Najah yaitu metode belajar face to face atau metode tatap muka.
Metode tatap muka adalah pendekatan pembelajaran di mana pengajar dan peserta didik bertemu secara langsung di lokasi yang sama. Dan kelebihan metode tersebut, siswa dapat mudah memahami pelajaran dengan baik dan dapat berinteraksi langsung seperti bertanya dan saling tukar pendapat. Kekurangan metode tersebut yaitu kurangnya fokus dengan suasana kelas yang ramai dan interaksi antara peserta didik dan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi belajar, dan faktor internal seperti kebisingan dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu jalannya pembelajaran tatap muka. Dan merancang bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan belajar mengajar seperti dahulu. Dan ketika kegiatan belajar mengajar, guru mengawali pembelajaran dengan berdoa, memberikan pembukaan yang menarik perhatian siswa, dan memberikan materi kepada siswa. Terima kasih. Mungkin cukup itu dari saya atas presentasi saya. Apabila ada kekurangan baik kesalahpahaman dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.